Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Maharani Putri dengan NIM 2101026104. Video ini untuk memenuhi tugas bisnis internasional. Tugas kali ini yaitu adalah bagaimana cara perusahaan multinasional memasuki pasar global. Saya mengambil studi kasus pada Apple Incorporation. Apple Incorporation adalah perusahaan teknologi multinasional yang terkenal dengan produk-produk seperti iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch yang berpusat di Cupertino, California. Apple Incorporation merupakan salah satu perusahaan multinasional Amerika yang mendesain dan mengembangkan produk elektronik, perangkat lunak komputer, dan komputer pribadi. Perusahaan ini didirikan pada 1976 oleh dua investor, yakni Steve Jobs dan Steve Wozniak. Perusahaan ini bernama Apple Computer Incorporation sebelum menjadi Apple Incorporation. Dalam memasuki pasar global, Apple itu melakukan dengan dua cara, yaitu dengan exporting dan wholly owned subsidiaries. Yang pertama, ekspor merupakan strategi yang paling sering dijumpai dalam memasuki pasar internasional, terutama untuk entry pertama kali. Exporting adalah strategi masuk pasar di mana perusahaan menjual produk atau layanan mereka pelanggan di negara-negara asing. Apple menggunakan ekspor untuk mengirim produk-produknya ke seluruh dunia melalui distributor dan mitra bisnis. Dan kapan Apple digunakan? Apple digunakan sejak awal ketika produk-produknya pertama kali diluncurkan. Ini memungkinkan mereka untuk memperkenalkan produk secara global tanpa harus menginvestasikan sumber daya besar di luar negeri. Contohnya, salah satunya di Indonesia, itu pada tahun 2016, Apple berencana akan membangun pusat riset and development pertamanya di Indonesia. Apple sendiri sangat fokus dalam membuka pusat R&D mereka di beberapa negara, yaitu Jerman, Prancis, Jepang, dan pusat riset kedua di Cina. Apple melakukan investasi sebesar 40 juta US dollar Amerika dengan rencana pembangunan fasilitas pusat riset di 3 wilayah Indonesia. Pusat riset pertama dibangun di kawasan BSD Tangerang dan 2 di wilayah Jawa. Apple sendiri telah membuka pelatihan yang bernama Apple Developer Academy di tahun 2018 yang bekerja bersama salah satu kampus di Indonesia. Ini adalah inisiatif pertama Apple di Asia untuk memberdayakan ekonomi Indonesia dengan menciptakan pengembangan kelas dunia untuk ekosistem aplikasi paling inovatif dan dinamis. Tujuan lain dari didirikannya Apple Developer Academy di Indonesia ialah untuk membangun sumber daya manusia asli Indonesia yang mampu mengembangkan aplikasi dan teknologi dalam memecahkan permasalahan sosial. Dan berikut adalah basis kinerja dari ekspor dan pendapatan dari Apple dari 2016-2021 dan customer facing new brand. Dan berikut ini adalah kekuatan dan kelemahan dari ekspor. Yang kedua adalah wholly owned subsidiaries atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Adalah strategi di mana perusahaan mendirikan operasi sepenuhnya di pasar asing. Apple memiliki anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di berbagai negara, termasuk pusat penelitian dan pengembangan, pusat produksi, dan toko retail. Dan kapan digunakannya? Apple sendiri itu menggunakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya ketika mereka ingin memiliki kendali penuh atas operasi di pasar tertentu. Ini memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan lokal dan mengintegrasikan bisnis mereka secara mendalam. Contohnya, Tiongkok adalah pasar yang menguntungkan bagi banyak perusahaan multinasional, namun tidak mudah menembus pasar Tiongkok karena tingginya tingkat persaingan. Meskipun mengalami kemunduran pada awalnya, strategi pemasaran Apple terbukti berhasil. Keberhasilannya didorong oleh perpaduan strategi penetapan harga, pemahaman mendalam tentang pelanggan lokal, dan fokus pada konsumen kelas menengah. Sedangkan untuk penetrasi pasar, Apple mendistribusikan produknya melalui saluran langsung dan tidak langsung. Saluran distribusi langsung mencakup toko retail milik Apple yang didirikan di berbagai lokasi untuk memajang produk perusahaan dan menyediakan dukungan pelanggan. Saluran distribusi tidak langsung meliputi organisasi perantara, pemasok, pengecer. Sejumlah besar pemasok Apple juga berlokasi di Tiongkok.
Dari 809 fasilitas produksi Apple di seluruh dunia, Tiongkok menyumbang 380 atau lebih dari sepertiganya. Gore-Tex dan Luxshare adalah dua pemasok Apple terbesar yang berbasis di Tiongkok. Apple juga membentuk usaha patungan di Tiongkok untuk membuat produk dan layanannya lebih mudah diakses oleh pelanggan. Misalnya, pada tahun 2017 perusahaan membuka pusat baru untuk mendukung pengguna iCloud di sana. Apple juga menjalin kemitraan dengan Luxshare dengan produksi iPhone lainnya ialah melalui pemasaran yang luas. Apple berhasil menembus pasar India dengan menyasar dua perusahaan, yaitu Vodafone dan Bharti Airtel. Karena popularitas iPhone yang sangat besar di India, Apple memutuskan untuk menurunkan harga untuk mendapatkan lebih banyak daya tarik di negara tersebut. Hal ini juga bermanfaat bagi mereka karena mampu menciptakan pengalaman retail skala 1 di berbagai kota. Dan berikut adalah contoh brand owned dari Apple, dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari strategi wholly owned subsidiaries. Ya, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.